Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MJM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas masalah bagaimana sholat di atas kendaraan. Dalam video yang lalu diterangkan bahwa sholat di atas kendaraan, misalkan dalam bus, dalam mobil, dalam kuda, misalkan pelana kuda dan seterusnya, itu hanya boleh kita sholat yang tidak menghadap kiblat, itu hanya boleh sholat sunnah saja. Jadi dalam sholat sunnah itu kita boleh menghadap kemana arah kendaraan kita melaju, tidak harus menghadap kiblat, dan juga boleh dengan isyarat. Cuman dalam masalah sholat wajib, maka menurut hadis itu kita harus turun dari kendaraan dan menghadap kiblat serta menyempurnakan gerakan sholat, mulai dari ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, duduk di antara sujud dan terusnya, itu semuanya harus sempurna gerakannya. Jadi nggak boleh dengan isyarat. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuka fikih Syafi'i, yang mana kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kitab yang sangat luas penjelasannya, dengan menggunakan kata kunci safinah, ya, perahu. Kita langsung mencari dan akan ketemu langsung. Ini saya menggunakan kitab Syamilah, ya, Maktabah Syamilah versi Windows. Yang versi lama ini hanya 14 GB, jadi nggak terlalu banyak kitabnya. Langsung ke bab istiqbalul qiblah. Sebenarnya ini membahas awal-awalnya, ini membahas kesimpulan sebenarnya, tapi nanti kalau dijelaskan seperti yang ada dalam kitab ini, nanti akan membuat pemirsa menjadi bingung karena sangat-sangat rinci, sangat-sangat luas penjelasannya. Kalau pembahasan orang awam atau cara pembahasan yang sederhana, intinya kalau kita sholat itu mampu, ya, jadi aslinya itu mampu kita sholat itu dengan memutar, ya, dulu itu mubeng, kita berputar di atas kendaraannya luas, ya. Kalau kuda ataupun pelana ataupun mobil kan sempit. Kita mampu untuk menghadap ke kiblat, misalkan bus yang sangat besar yang nggak ada kursinya kayak gitu misalkan, ya. Kita mampu berputar, jadi busnya menghadap ke selatan, kita menghadap ke arah barat misalkan begitu. Dan juga mampu untuk istiqbal kiblat, itu sebenarnya ya kita, ya, di sini ada kaul awal itu mengatakan wajib, ada yang mengatakan nanti tidak wajib. Ini kan wajib menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuk sujud. Kaul yang kedua jelas enggak wajib. Ini hanya untuk salat sunnah, ya, salat sunnah ini dalam arti salat sunnah. Sedangkan untuk pendapat yang kedua itu enggak wajib, dia boleh meninggalkan kiblat, dan syarat rukun-rukunnya sholat bisa dikerjakan dengan ima, dengan isyarat tubuh. Ini diserupakan dengan orang yang naik pelana kuda. Karena apa? Dalam hal orang naik pelana kuda itu di situ ada masyakoh yang sangat berat, sesuatu yang memberatkan di dalam melaksanakan sholat untuk menghadap ke kiblat. Pada zaman dahulu, ya, naik kuda ataupun zaman sekarang naik mobil, naik motor gitu, ya. Kenapa kok para ulama itu membolehkan kayak gitu, meninggalkan sholat? Kok enggak sholat sunnah aja dulu baru naik mobil misalkan begitu, ya, naik bus? Itu karena dalam kenyataannya orang yang bepergian itu kadang-kala rombongan bersama dengan orang banyak. Ada orang yang tidak mau sholat, tidak melaksanakan sholat ba'diyah misalkan begitu, dan ada orang yang di situ istiqomah melaksanakan sholat ba'diyah. Maka bagaimana caranya? Ya, caranya adalah orang yang rutin ataupun istiqomah melaksanakan sholat ba'diyah dikerjakan di atas kendaraan begitu, ya. Tapi kalau sholat fardu seperti yang kemarin harus menghadap kiblat dan menyempurnakan sholatnya. Selanjutnya, kalau diterangkan panjang lebar, ini sangat-sangat luas penjelasannya, ya. Jadi sangat luas dan nanti membingungkan begitu. Kita langsung ke titik fokus ke masalah perahu. Amma raqibu fi safinatin fayalzamuhu al-istiqbalu wa itmamul arkani sawaun kanat waqifatan aw sa'iratan. Jadi adapun orang
yang naik perahu, ya ini. Adapun orang yang naik perahu itu maka wajib baginya menghadap kiblat dan menyempurnakan semua rukunnya, entah itu perahunya itu berhenti ataupun lagi berlayar. Karena apa alasannya? Li'annahu la masyaqqata fihi, karena tidak ada masyaqqah atau sesuatu yang memberatkan di dalam orang yang naik perahu tersebut untuk menghadap kiblat maupun menyempurnakan rukun. Berbeda dengan orang yang naik mobil misalkan, ataupun naik kuda, ataupun naik motor, itu jelas berat ya. Jadi entah itu sholat sunnah maupun sholat fardu, bagi orang yang naik perahu itu tetap wajib menghadap kiblat dan menyempurnakan semua rukun-rukunnya. Kalau zaman sekarang menghadap kiblat nggak susah ya. Jadi dengan adanya Google Map ataupun adanya kompas, itu kita bisa mencari, oh kita ini lagi menghadap ke arah timur, berarti arah kiblatnya adalah di belakang kita, misalkan kayak gitu ya. Wa hadza muttafaqun alaihi, dan ini disepakati oleh semua ulama. Jadi para orang-orang yang naik perahu itu wajib menghadap kiblat dan menyempurnakan semua gerakan sholat. Dan ketentuan ini, ketentuan wajib menghadap kiblat entah sholat apa itu ya, itu hanya berlaku bagi orang yang naik, orang yang naik perahu tersebut. Tapi selain ini ya, selain orang yang mengendalikan perahu ya, amma malahuha alladzi, ini insyaallah yusiruha ya. Jadi orang yang mengendalikan perahu ataupun nahkoda kapal, yang mana dia tuh ya ngelakokake ataupun membuat perahu tersebut berlayar, faqala sahibul hawi wa abul makarim. Jadi menurut pendapatnya pemilik kitab Hawi ya, ya juzu lahu tarkul kiblati fi nawafilihi. Ya juzu tarkul kiblati fi nawafilihi fi halitas yirihi. Jadi boleh bagi orang yang mengendalikan perahu ataupun nahkoda kapal itu meninggalkan menghadap kiblat di dalam sholat sunnahnya saja. Itu pun di dalam di dalam keadaan lagi berlayar. Jadi pas kapal itu sedang melaju ataupun berlayar, maka boleh bagi dia sholat sunnah dengan meninggalkan kiblat. Berarti kalau dia mengerjakan sholat fardu juga harus menghadap kiblat. Ataupun dia itu perahunya lagi berhenti, tidak sedang menahkodai kapal, maka dia juga wajib menghadap kiblat. Qala Sahibul Hawi, pengarang kitab Hawi, dawuh, li'anahu idza jaza lil masi tarkal kiblati li'alla yang qati'a an sayrihi, ketika orang yang berjalan itu aja boleh meninggalkan kiblat supaya tidak terputus dari perjalanannya. Jadi dia bisa berkonsentrasi ataupun tidak terputus dari perjalanannya. Maka fali ayyajuza lil malahi alladzi yanqati'u huwa wa ghairuhu aula. Maka kebolehan bagi nahkoda kapal ataupun orang yang nyetir ataupun orang yang mengendalikan kapal dari meninggalkan kiblat itu ya jelas lebih utama. Karena apa? Nanti kalau dia itu harus fokus ke kiblat, maka bisa terputus tidak hanya perjalanannya dia tapi juga perjalanannya orang lain. Karena dia harus konsentrasi kepada ibadah. Wa imma raqibud dabati bimpa'irin wa farasin wa himarin wa ghairiha idza la yumkinhu ayatu ala dhuriha bi arqiba ala sirajin wa qatabin wa nahwihima falahu ayanta tanafala falahu ayatanafala ila ai jihatin tawajjaha lima sabaqa minal adilati. Adapun orang yang naik kendaraan dabah ya, dabah itu kendaraan pada zaman dahulu yang mungkin seperti onta, kuda ataupun keledai dan selainnya itu. Zaman sekarang ya motor, mobil, bus dan seterusnya. Idalam mungkin ketika tidak memungkinkan baginya, tidak memungkinkan ayaduro ala doriha, yen mubeng sapa wong ala dori ngatasi gegeri kendaraan, memutar tubuh di atas kendaraan tadi. Bi arqiba ala sirajin au wa qatabin,
dengan gambaran misalkan orang tersebut naik di atas pelana kuda, ataupun juga ini pelana maknanya sama, ini naik di atas pelana kuda, jadi dia nggak mungkin sholat di atas pelana kuda dengan memutar tubuhnya tujuannya ke arah timur, diputar ke arah barat yang geblak dia ya. Kalau di motor, mobil pun juga nggak memungkinkan. Kalau bis misalkan nggak ada kursinya sama sekali, mungkin bisa. Dalam kasus kayak ini nggak memungkinkan untuk memutar tubuh ya supaya bisa menghadap kiblat. Wanahwihi dan selainnya ini, selain pelana bisa aja ya kursi, bisa aja ya kalau perahu ya perahu yang kecil ya. Falahu ayatanaffala, maka boleh baginya itu sholat sunnah, tanaful ya, sholat sunnah ila aijihatin tawajjaha, menghadap ke arah mana pun dabah ataupun kendaraan, tapi menghadap, jadi menghadap ke arah tujuan, pokoknya menghadapnya kendaraan kemana ya dia sholat ke arah tersebut. Lima sabako minal adilati, sebagaimana hadis yang sudah diterangkan sebelumnya ini ya. Wahada majmu'un alaihi, dan ini juga disepakati oleh semua ulama. Dan ini alasan ulama kenapa ya, kenapa kok membolehkan kayak gini sholat sunnah, hanya sholat sunnah ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Ini karena apa? Wali anahu lam yajuz atanaful fi safari ila ghairil kiblati langkoti'a ba'dan nasi an asfarihim. Karena hal tersebut jika ya tidak diperbolehkan, lam yajuz tidak boleh apa atanafulu sholat sunnah tersebut tidak boleh dikerjakan sambil berjalan dengan meninggalkan kiblat ya. Jika memang harus menghadap kiblat begitu, maka bakal terputus sebagian manusia itu dari perjalanannya. Maka orang tidak akan suka berpergian. Maka bepergiannya akan putus ataupun nggak jadi, gagal. Karena apa? Dia wajib sholat sunnah. Jadi misalkan ada orang yang istiqomah sholat sunnah, akhirnya ya dia tetap akhirnya turun dari kendaraan, terus menghadap ke kiblat, terus menyempurnakan rukun, dan akhirnya ya perjalanannya bisa terputus, bisa ditinggal temennya kalau rombongan kayak gitu ya. Li ruhbatihim fi muhafadzati alal ibadah, karena demennya dia ataupun sukanya dia untuk menjaga ibadah. Orang-orang yang suka beribadah, maka dia akan meninggalkan perjalanannya untuk lebih mengutamakan ibadahnya menghadap ke arah kiblat. Wangkatu abaduhum ala tanaful li ruhbatihim fi safar. Sedangkan orang yang suka berpergian, maka dia akan meninggalkan tanaful, dia akan meninggalkan sholat sunnahnya. Ya udahlah kita bepergian aja lah, kita sudah yang penting sudah duhur, ba'da duhurnya nanti aja lah, ataupun nggak usah aja lah, kita yang penting segera berangkat begitu ya. Di orang-orang yang suka bepergian, maka dia akan meninggalkan sholat sunnahnya karena ya memang buru-buru pergi. Dan orang yang suka menjaga ibadah sholat sunnahnya tersebut, dia akan lebih memilih menjaga ibadahnya daripada bepergiannya. Nah, untuk menjamek ataupun mengumpulkan dua kasus ini, maka ini hanya hikmah. Jadi maka akhirnya boleh sholat sunnah tersebut dikerjakan sambil bepergian dan menghadap kemana arah kendaraan tersebut melaju. Itu ketika memang tidak bisa illam yumkin idza lam yumkinhu ayatu ala doriha. Tapi kalau memungkinkan, seperti yang awal ini ya, halaman sebelumnya nih ya, ketika memungkinkan in amkanahu, nadhirnya pokoknya ada pertimbangan pertama, jika dia itu memungkinkan untuk memutar tubuhnya di atas kendaraan tersebut, di atas kapal laut misalkan, dan menghadap kiblat, maka juga dia itu wajib untuk anahu yalzamuhu al istiqbal qiblat wa isma'u ruku'i. Dia wajib meninggalkan menghadap kiblat dan menyempurnakan ruku, sujud, dan seterusnya. Sekian, moga-moga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan dalam menerangkan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kalau dijelaskan sangat panjang lebar ini nanti akan sangat-sangat membingungkan. Jadi saya ambil kesimpulannya, ketika kita sholat di atas perahu ataupun kapal yang memungkinkan kita untuk memutar tubuh kita menghadap kiblat dan menyempurnakan gerakan, maka itu kita wajib untuk menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun. Itu ketika kita hanya penumpang biasa. Sedangkan jika sebagai nahkoda,
Maka untuk sholat sunnah itu intinya boleh meninggalkan kiblat. Hanya untuk sholat sunnah itu pun juga dalam keadaan perahu sedang melaju. Tapi kalau perahunya berhenti, maka wajib untuk menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun. Sekian, moga-moga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.